terima kasih yang udah ngeklik video ini dan selamat datang di serial terbaru YouTubeku yaitu 5 Menit Cerita sama Clara. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, di subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, di videoku kali ini aku bakalan nyeritain tentang suatu kisah tragis Skylar Niss, remaja yang dibunuh oleh dua sahabatnya sendiri. Skylar Niss adalah seorang pelajar cerdas yang suka membaca dan mempelajari hal-hal yang baru. Di usianya yang masih 16 tahun, ia bisa dibilang sangat mandiri karena sudah bekerja paruh waktu di salah satu restoran cepat saji. Ia juga merencanakan semua hal tentang masa depannya. Namun sayang, hal itu tidak akan bisa lagi ia capai karena dirinya yang harus meregang nyawa di tangan dua orang sahabat baiknya sendiri yang bernama Sheila dan juga Rachel. Skylar, Sheila, dan juga Rachel kerap disebut tiga serangkai karena persahabatan mereka yang begitu erat dan sering menghabiskan waktu bersama. Skylar sudah mengenal Sheila sejak mereka berumur 8 tahun. Sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan Rachel saat berkuliah di University High School di Virginia Barat. Persahabatan mereka bertiga pun semakin erat seiring dengan berjalannya waktu. Skylar sering menjadi pemersatu dan penyemangat kedua sahabatnya karena orang tua Sheila dan juga Rachel sudah lama bercerai. Skylar adalah anak tunggal yang sangat diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Ia sering membawa kedua sahabatnya itu bermain ke rumah sampai ibu dan ayahnya sudah menganggap Sheila dan juga Rachel seperti anak mereka sendiri. Bahkan Sheila dan Rachel tidak pernah mengetuk pintu saat mereka berkunjung ke rumah Skylar. Walaupun terlihat begitu akrab, tapi tetap saja terdapat perbedaan pendapat di antara mereka bertiga yang seringkali menimbulkan perselisihan. Kejadian itu terjadi sekitar bulan Juli tahun 2012. Semua berawal dari perseteruan mereka di media sosial yaitu Twitter. Saat itu Skylar yang sedang berseteru dengan Rachel dan juga Sheila seringkali melontarkan sindirannya di Twitter. Tidak mau kalah, kedua sahabatnya itu juga ikut membalas sindiran dari Skylar tersebut. Hal inilah yang membuktikan adanya keretakan hubungan di antara mereka bertiga. Sampai pada akhirnya pada tanggal 6 Juli 2012, Skylar dikabarkan telah menghilang dari rumahnya. Kedua orang tua Skylar yakin kalau anak mereka itu tidak mungkin kabur dari rumah karena barang-barangnya yang masih berada di dalam kamarnya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka mendapatkan Skylar terlihat keluar dari rumah secara diam-diam pada tengah malam yang kemudian pergi bersama Sheila dan juga Rachel. Setelah menanyakan hal tersebut kepada mereka berdua, Sheila dan Rachel mengaku bahwa mereka bertiga memang baru saja berjalan-jalan. Dan saat berniat mengantarnya pulang, Skylar malah meminta mereka untuk menurunkannya di tepi jalan karena ada urusan penting. Keterangan mereka sama sekali tidak membuat kedua orang tua Skylar curiga karena sudah sangat mempercayai kedua sahabat dari anaknya tersebut. Setelah melakukan beberapa kali pencarian dan juga penyelidikan, semuanya nihil guys. Polisi akhirnya mencurigai Sheila dan juga Rachel yang juga terlibat dalam kasus hilangnya Skylar. Sampai pada akhirnya pada tanggal 28 Desember 2012, Rachel yang dihantui rasa bersalah tiba-tiba menjadi depresi dan mengamuk seperti orang gila di rumahnya. Hal inilah yang membuat orang tuanya menghubungi 911 dan berakhir dengan pengamanan Rachel oleh polisi setempat. Saat diamankan, Rachel akhirnya mengakui dan menceritakan kronologis pembunuhan Skylar yang dilakukannya bersama Sheila. Malam itu, mereka berdua mengajak Skylar bertemu untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan mereka bertiga. Mereka menjemput Skylar di rumahnya dengan menggunakan mobil milik Sheila. Setelah sempat berjalan-jalan terlebih dahulu, mereka berdua mengajak Skylar ke dalam sebuah hutan dengan alasan mereka akan mengadakan pesta di sana. Namun saat tiba di hutan, mereka berdua malah menikam Skylar berkali-kali hingga tewas di tempat. Setelah pengakuan dari Rachel tersebut, polisi akhirnya juga menangkap Sheila dan mengamankan keduanya. Pada awal tahun 2013, polisi akhirnya berhasil menemukan jasad Skylar yang terkubur di dalam hutan.
Hal ini akhirnya membuat pengadilan mendakwa Sheila dan juga Rachel atas dugaan pembunuhan berencana tingkat 1 dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 15 tahun. Saat ditanya apa alasan mereka membunuh sahabatnya itu, keduanya hanya menjawab, karena kami tidak menyukainya. Itu kayak bener-bener tragis banget. Kayak pertamanya tuh kan si Skylar ini udah percaya nih sama Rachel dan juga Sheila bahwa mereka itu akan meminta maaf dan memperbaiki hubungan mereka bertiga. Tetapi nyatanya mereka berdua, si Sheila dan Rachel ini malah merencanakan pembunuhan terhadap si Skylar ini. Lebih parahnya lagi, si Skylar sama Sheila ini kan sama aja kayak teman masa kecil ya. Mereka udah kenal sejak berusia 8 tahun dan si Sheila ini masih mengaku bahwa dia itu tidak menyukai si Skylar ini. Begitupun juga dengan si Rachel ini, padahal mereka itu udah bener-bener erat banget persahabatannya. Tapi ya mau gimana lagi kan guys. Ya intinya jangan terlalu percaya banget sama orang lain kecuali dengan diri kita sendiri ya guys. Oke, sekian dulu untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe ya guys. Dan juga share ke teman-teman kalian. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @fklar.aaja atau linknya bakal aku taruh di deskripsi ya. Oke, sampai jumpa di lain hari, dulur-dulur aku.